Hai, hari ini aku akan review market Bitcoin untuk kemarin hari Rabu tanggal 22 April 2026. Dan kebetulan kemarin aku juga ada satu trade ya di Bitcoin. Jadi aku akan review cara analisa aku yang aku lakukan kemarin. Jadi seperti biasa aku akan ke time frame monthly. Ya, jadi kemarin di monthly ini kondisinya kalau sekarang kita sudah menyentuh bearish fair value gap yang ada di sini, tapi kondisi kemarin kita belum menyentuh ya, jadi masih ada bearish fair value gap di sini yang berpotensi untuk disentuh, terutama karena kemarin aku lihat Bitcoin itu masih bergerak di atas previous monthly high dan itu cukup kuat ya dari open ke atas itu bullishnya sangat kencang. Jadi kemarin aku punya beberapa skenario di antaranya adalah potensinya Bitcoin akan naik untuk menyentuh bearish fair value gap yang ada di sini atau dia akan konsolidasi saja di area antara bearish fair value gap ini dan juga previous monthly high. Nah, kurang lebih itu analisa untuk monthly, lalu aku akan turun ke weekly. Oke. Nah, di weekly sendiri kalau kita lihat area bearish FVG dari monthly ini juga bertumpukan ya dengan bearish FVG yang ada di time frame weekly. Dan kondisi kemarin juga sama, kita kalau tidak salah ada di sekitar sini sebelum close di hari kemarin ya. Walaupun kemarin atau minggu lalu closure dari weekly kita kurang kuat, yaitu kita sweep high dan OPEC-nya ataupun kekuatan marketnya berhenti di tengah-tengah equilibrium, tapi sejak hari Senin market itu cenderung naik ke atas. Dan ini juga align dengan kondisi market di Bitcoin selama 3 minggu sebelumnya yang dia naik ke atas seperti ini. Dan harap notice juga aku selalu bilang ya, jadi di Bitcoin kita sudah cukup lama berada di area konsolidasi yang ada di sini. Kita sudah masuk minggu ke-10 berada di dalam area konsolidasi dan ketika ada range konsolidasi, idealnya adalah harga itu menuju salah satu antara high atau low dari konsolidasi untuk kemudian kita lihat reaksinya, apakah dia reject atau dia break seperti itu. Jadi dengan kondisi weekly seperti kemarin, target terdekatku adalah di area range high konsolidasi yang memang lebih dekat dari price saat itu. Dan kebetulan juga range high ini bertepatan dengan area bearish fair value gap. Nah, dengan bias itu untuk weekly dan daily, aku turun ke time frame daily. Sorry ya, tadi maksudnya dengan bias monthly dan weekly ya, aku turun ke daily. Nah, di time frame daily sendiri untuk hari Rabu kemarin, ini Rabu ya, jadi kita menganalisa biasanya satu candle sebelumnya. Jadi ini kita abaikan dulu dua candle ini. Jadi kemarin kalau aku lihat Bitcoin lagi-lagi kita punya closure sweep high dengan kekuatan market masih di kisaran area equilibrium tapi sudah lebih naik ke atas. Jadi sama seperti hari sebelumnya, biasanya kalau sweep high, harga akan menargetkan low. Tapi dikarenakan secara konteks ya, jadi konteks yang dimaksud adalah secara market structure, Bitcoin ini masih dalam kondisi bullish atau uptrend. Sehingga kemarin pun biasku adalah bullish, terutama kita sudah membentuk area retracement. Jadi dari sini kita sudah membentuk higher high, kita membentuk higher low, dan potensinya ketika ada di sini kita bisa saja untuk menuju ke higher high, seperti itu. Oke, sehingga kemarin biasku masih bullish dan aku menunggu adanya konfirmasi di lower time frame. Dan dari sini aku turun ke time frame 4 jam. Ya, di 4 jam kita fokus ke sini. Aku beri tulisan hari lagi. Jadi di sini adalah hari Selasa, lalu di sini adalah hari Rabu kemarin. Jadi ini adalah area kita melakukan entry kemarin, analisanya berdasarkan candle sebelumnya. Nah, di hari Selasa untuk time frame 4 jam, kalau yang aku lihat kemarin itu adalah market sebenarnya kurang jelas karena kita berada dalam fase konsolidasi. Harga masih belum jelas ya apakah dia akan ke atas atau ke bawah. Jadi
kurang detail untuk 4 jam, aku turun lagi ke time frame 1 jam. Nah, di time frame 1 jam, aku buat dulu area equilibriumnya. Seperti yang aku bilang tadi ya, kita closure-nya ada di atas equilibrium yang menandakan market di akhir penutupan candle itu memiliki kekuatan untuk naik ke atas. Dan setelah 1 jam berlalu, di sini market membentuk bullish fair value gap yang cukup besar dengan adanya break of structure level terakhir dan breaknya ini dengan displacement. Yang dimaksud dengan displacement adalah break dengan kekuatan yang cukup kuat dan momentum yang cukup besar, sehingga ketika break dia akan membentuk fair value gap seperti ini. Nah, di sini aku menunggu terjadinya konfirmasi entry, baik itu di 1 jam atau 30 menit, karena ini bisa masuk ke dalam setup wick forming ataupun bahkan di classic continuation. Di 1 jam, aku menunggu adanya C2 atau C3 yang bullish, dan kalau kita lihat di sini, setelah harga kembali retrace ke fair value gap, dia memang membentuk candle C2 atau candle rejection, tapi aku kurang suka candle seperti ini karena candlenya itu closing bearish. Jadi aku coba cek kemarin ke 30 menit. Di sini pun kurang ada apa ya? Kurang ada konfirmasi yang jelas. Harga memang menyentuh fair value gap, tapi di sini kalau di 30 menit kita bisa lihat dia memiliki candle bearish yang sangat kuat dan di sini hanyalah candle inside bar. Di nextnya mungkin aku akan bisa trading di sini, tapi untuk kemarin aku kurang ada apa ya, kurang yakin 100%, jadi aku skip. Dan memang ketika itu terjadi, harga langsung kembali naik ke atas. Aku kembali ke 1 jam, lalu aku pun menunggu lagi apakah ada potensial entry, dan di sini kita lihat terjadi break of structure lagi dengan displacement yang membuat adanya apa ini namanya? Adanya fair value gap bullish. Nah, di sini harga memang kalau kita lihat ya, kita kembali ke dalam range, membentuk C2 dan sayangnya sekali lagi C2-nya bukan C2 bullish yang aku jadikan acuan entry, tapi di next candle-nya dia membentuk C3 bullish. Sebenarnya kemarin bisa saja aku entry seperti ini dengan menargetkan sekitar 1,5 dan ini memang hit TP ya. Tapi aku tidak entry di sini karena kemarin convictionku masih kurang jelas di sekitaran area sini dikarenakan high terakhir sudah menyentuh. High terakhir ataupun swing high terakhir sudah tersentuh oleh candle 3 bearish ini. Jadi aku menunggu sekali lagi apakah akan ada potensi retrace kembali setelah harga break naik ke atas. Dan kemudian benar saja ketika kita break high ini dengan momentum yang kuat, di sini ada lagi, sekali lagi ya, bearish fair value gap. Sorry, bullish fair value gap yang kalau aku zoom in ya, oke. Kita sudah retrace dan kondisinya di sini membentuk C2 bullish. Jadi ini ya ada C2 dengan closure bullish dan aku pun memiliki target di atas. Beda dengan tadi ya, di sini C3 bullishnya sudah langsung menyentuh target dan potensinya di sini cukup berbahaya karena bisa saja harga langsung kembali ke bawah. Tapi di candle jam 2 sore kemarin, itu dia cukup baik dengan konfirmasi yang jelas sesuai setupku dan kita punya target goal terdekat. Jadi aku kemarin mengambil entry di sini dengan meletakkan stop loss di swing low dan menargetkan doll yang ada di atas dengan RR sekitar 2,21 sampai 2,27. Dan kemarin seperti kita lihat harga menyentuh doll dan terus lanjut ke atas sampai dia menyentuh bearish fair value gap dari monthly, weekly, dan daily yang sudah kita analisa tadi. Jadi kurang lebih seperti itu analisaku untuk hari kemarin. Dan untuk hari ini, di hari Kamis, aku masih belum punya conviction jelas karena walaupun secara tren Bitcoin masih naik ke atas, tapi kita baru saja menyentuh apa ya, menyentuh key level yang sangat kuat karena dia bertumpukan antara monthly, weekly, dan daily. Jadi untuk update tradingku hari ini akan aku share besok. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan like video ini dan tunggu videoku untuk review Bitcoin besok. Terima kasih.